Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarmu hari ini? Bu Murni terus berharap bahwa kita semua, kalian semua ada di rumah dengan keadaan yang baik-baik saja, sehat-sehat selalu, dan yang pasti tetap bersemangat. Baiklah, hari ini kita akan mulai belajar kembali untuk tematik 1E. Kita akan masuk di subtema 2. Ya, anak-anak tentu tahu, bukunya sudah tahu ya. Untuk yang subtema 2 yaitu pengalaman bersama teman. Kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia kali ini ya, tentang kalimat permintaan maaf. Baiklah anak-anak, Bu Murni yakin anak-anak sudah siap belajar hari ini. Ayo kita mulai pembelajarannya. Kalimat permintaan maaf. Kalimat permintaan maaf ini diucapkan ketika kita melakukan kesalahan. Permintaan maaf harus diucapkan dengan tulus, dan dalam kalimat permintaan maaf selalu terdapat kata maaf. Contoh kalimatnya adalah: Tony minta maaf Bu karena bermain hingga lupa waktu. Nah, itu satu contohnya ya anak-anak. Bu Murni yakin anak-anak pasti pernah juga meminta maaf karena mungkin melakukan kesalahan kepada orang tua atau mungkin kepada teman ya. Jadi pasti anak-anak tidak asing lagi dengan kalimat permintaan maaf ini. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini, kita akan membahas contoh-contoh kalimat-kalimat permintaan maaf yang bisa kita lakukan sehari-hari, dan bagaimana cara menanggapi permintaan maaf dari teman ya. Jadi ada kalimat tanggapannya. Baiklah anak-anak, kan ya ke halaman berikutnya. Kita lihat ada bacaan di bawah ini ya, tepatnya percakapan di bawah ini. Coba anak-anak perhatikan, ini adalah percakapan antara ibu dan Tony. Ibu berkata kepada Tony, "Mengapa kamu pulang terlambat, Nak?" Lalu Tony menjawab, "Tony minta maaf, Bu. Tony bermain bola hingga lupa waktu." Lalu kata ibu, "Baiklah Nak, lain kali jangan diulangi lagi ya." Lalu jawab Tony, "Iya Bu, Tony janji." Lalu kata ibu lagi, "Sekarang pergilah mandi, kemudian makan." Tony menjawab ibu dengan berkata, "Baik Bu." Nah, ini adalah contoh percakapan untuk kalimat permintaan maaf. Jadi ketika meminta maaf, lalu ibu menanggapi, dan Tony juga menjawab ya. Ketika ibu memberi tanggapan, Tony juga menjawab dengan baik. Ini contohnya ya anak-anak. Tony meminta maaf kepada ibu. Seperti tadi di awal kita sudah membahas bahwa meminta maaf itu dilakukan ketika melakukan kesalahan. Permintaan maaf diucapkan dengan tulus. Dengan tulus itu berarti kita tidak dengan keadaan yang terpaksa, tetapi betul-betul memang menyesal dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Sekarang pertanyaan untuk anak-anak, apakah kamu pernah meminta maaf? Coba diingat-ingat ya. Lalu mengapa kamu meminta maaf? Bagaimana caramu meminta maaf? Ya, coba anak-anak bicarakan di rumah dengan mama atau papa atau kakak di rumah. Pasti dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering juga melakukan kesalahan atau menuruti apa kata-kata dari orang tua. Sehingga kita harus meminta maaf kepada orang tua atau saudara kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita.
Nah, coba kalian diskusikan di rumah ya. Lengkapilah percakapan berikut. Di sini ada percakapan antara ibu dan Adi. Ibu berkata, "Adi, kamarmu berantakan sekali." Lalu Adi menjawab, "Maaf Bu, Adi lupa merapikan kamar setelah bermain." Lalu ibunya berkata lagi, "Baiklah Adi, sekarang ayo rapikan mainanmu. Ibu bantu merapikan tempat tidurmu." "Baik Bu, terima kasih." Nah, ini jawaban untuk melengkapi percakapan ya. Mungkin anak-anak juga bisa menuliskan ini di bukunya. Ya, jadi begitu cara menanggapi dari kalimat yang ada di percakapan ini. Bagaimana cara kamu meminta maaf? Kita akan lihat dengan melengkapi percakapan yang ada di bawah ini. "Ayo kita main bola Bayu. Teman-teman yang lain sudah menunggu di lapangan." Lalu Bayu menjawab, "Maaf teman-teman, aku tidak bisa ikut. Aku harus belajar untuk ulangan besok." Nah, ini adalah cara kamu meminta maaf kepada teman ya ketika diajak bermain tetapi kamu tidak bisa ikut. Cara menjawab ajakan itu ya dengan kata-kata yang baik dan sopan. Ya, jadi seperti yang dilakukan oleh Bayu, dia menjawab Ade dan Tony dengan sopan ya, dengan mengucapkan kata maaf ya teman-teman. Nah, gitu ya anak-anak. Jadi walaupun dengan teman, kita juga bisa berkata yang baik seperti ini. Kita akan melengkapi lagi percakapan yang ada di bawah ini. Pilihlah kata-kata pada kotak di bawahnya. Jadi di sini sudah tersedia jawabannya ya anak-anak. Kita hanya meletakkannya di tempat yang tepat. Ibu berkata, "Adi." Nah, kalau kita lihat gambarnya di situ, Adi datang dengan baju yang kotor, kaki yang kotor. Kira-kira kalimat manakah yang tepat untuk melengkapi percakapan ini? Ya, "Adi, mengapa bajumu kotor?" Lalu Adi menjawab, "Maaf Bu, tadi Adi terjatuh saat bermain bola." Lalu ibunya menjawab lagi, "Adi tidak apa-apa kan? Lain kali Adi hati-hati ya." Nah, gitu ya anak-anak. Jadi anak-anak juga bisa nanti di lain waktu kalian membuat percakapan sendiri. Ya, kita berlatih seperti ini dulu, kita melengkapi dulu percakapan. Jadi nanti satu saat kita bisa membuat percakapan sendiri. Ayo isilah titik-titik di bawah ini sesuai bacaan tersebut. Ini adalah cerita tentang Nina dan Deli ya, mereka sedang membahas tentang sebuah buku. Anak-anak juga boleh isi di rumah ya. Deli mempunyai buku cerita rakyat. Nina ingin meminjam buku tersebut. Tetapi Deli meminta maaf kepada Nina karena Deli belum bisa meminjamkan buku itu. Deli belum selesai membaca buku itu. Nah, bisa ya anak-anak, kira-kira kalian melengkapi bacaan seperti ini ya. Kita akan berlatih terus supaya nanti satu bisa mengisi sendiri.
Lengkapilah percakapan berikut ini. Ini adalah percakapan antara Nina dan Deli. Nina berkata kepada Deli, "Maaf Deli, aku tidak sengaja merusak bukumu. Aku berjanji akan menggantinya." Lalu Deli menjawab, "Tidak apa-apa Nina, buku ini masih bisa dibaca." Nah, itu ya anak-anak. Jadi cara menanggapi permintaan maaf dari teman. Ya, jika memang itu masih bisa diperbaiki ya seperti yang dilakukan oleh dia bilang, "Tidak apa-apa Nina. Ya, buku ini masih bisa dibaca." Jadi kita menjawab permintaan maaf itu dengan kata-kata yang baik dan sopan juga. Pilihlah kalimat yang tepat untuk dua gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, ayahnya Made sedang duduk membaca koran, lalu Made mau lewat. Kira-kira kalimat mana yang tepat yang harus dikatakan oleh Made? Yang mana anak-anak? Ya, yang bawah ya. "Permisi Pak." Nah, ini juga salah satu sopan santun kita. Jika ada orang tua yang sedang duduk, kita lewat di depannya, kita bilang apa? Permisi, ya. Jadi kita beri tanda centang di sini. Lalu gambar yang kedua, ini tidak sengaja Made dan Tony ketika berjalan ya berlawanan arah itu tidak sengaja bahunya saling bertabrakan sedikit. Ya. Lalu kira-kira yang harus dikatakan? Ya, ini ya, "Maaf ya, aku tidak sengaja." Jadi, tidak akan ada yang saling marah. Ya, karena langsung bilang apa? "Maaf ya, aku tidak sengaja." Pertanyaan untuk anak-anak untuk pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Apakah anak-anak sudah bisa menunjukkan dan mengungkapkan permintaan maaf secara lisan atau tulisan dengan tepat? Ya, jadi anak-anak berlatih ya, bisa mengungkapkan permintaan maaf itu secara lisan, yaitu secara langsung, atau dengan tulisan, seperti tadi sudah melengkapi kalimat tadi ya. Lalu apakah sudah bisa menjawab permintaan maaf dengan benar? Ya, jika ada yang memberi permintaan maaf kepada kita, berarti kita harus menjawabnya dengan benar seperti contoh-contoh pada percakapan yang tadi sudah kita kerjakan ya. Lalu apakah sudah bisa mengungkapkan permintaan maaf yang tepat seperti yang tadi dilakukan oleh Nina ketika tidak sengaja merusak bukunya Deli ya. Jadi dia bisa mengungkapkan permintaan maafnya dengan tepat ya. Anak-anak juga bisa berlatih itu ya di rumah. Jika kalian memang melakukan kesalahan atau tidak menuruti atau tidak melakukan perintah orang tua, anak-anak bisa mengungkapkan permintaan maafnya dengan kata-kata yang baik dan tepat. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak-anak dan juga menjadi kebiasaan baru bagi kita yang akan selalu kita lakukan, yaitu kita mau meminta maaf jika melakukan kesalahan dan mengucapkannya dengan kata-kata yang baik dan tulus dengan sungguh-sungguh ya. Jadi sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.